Ya, selamat datang kembali di podcast Urun Rembuk Omah Kolektif. Dengan saya Julius Denaya dan kali ini kita kedatangan dua orang yang bisa dibilang anak gaulnya Yogyakarta. Bersama dengan saya ada Franz Dito di sini dan juga ada Usro Wae. Isra Pak. Usro Pak, ngono ya. Isra. Nah, kowe iki nganggo masker iki ngopo, Pak? Mematuhi Raimu elek apa piye? Protokol, Bro. Oh, protokol Protokol, kesehatan. oh. Oh iya. Jadi di sini dua orang ini merupakan orang-orang yang baru saja lulus SMA dan baru saja menerima realita kehidupan. Istilahnya baru saja ditampar lah. Ditampar Iya, itu dengan dia. keras. Dan di sini aku mau nanya-nanya kepada mereka tentang bagaimana cara mereka untuk mengatasi hal baru ini karena mereka baru saja turun ke dunia nyata, udah tidak lagi di bawah pelukan orang tua ya, bisa dibilang ya. Wah, susah iki. Jadi di sini ada Franz Dito, ceritain dulu sedikit tentang Anda bagaimana, Buka Pak. arah iki. Oh, sakarepmu. Aja ndak do gila wis. Ayo wis. Awak background-e anak STM. ngono. Ayo. Oh, kerat ya berarti. Wah, ya ora anak STM ki isine yo gayeng tok. Ayo. Solidaritas karo seneng-seneng. Oh, oke. Dadi ning STM kan no drama, Bro. Oh, no drama. no drama. Asik. Beda. Kalau di SMA isinya ya drama. Drama. Oh, sama ini SMA ya? Ya, SMA. saya SMA. SMA di mana, Pak, kalau boleh tahu? Saya di waduh jangan di-spill dong. Oh, Waduh. jangan di-spill. Waduh. Waduh, Saya pokoknya SMA-nya di utara. Pucuk gunung. Pucuk. Cedak Merapi. Oh, berarti wong desa nggih. Iki Ya. sekolahnya cedak nggon legend ning Jogja. Waduh. Apa tuh tempat Rumah sakit legend? sing ngarepe yang gede. Gracia. Waduh, duh. Pasti sudah ngerti lah. Aduh. Ya yang paham diam-diam Mas, aja. menang-menang wae, Mas, Yang nggak sakit. paham ya bisa dibilang sebuah rahasia kecil kita yang Nanti paham lihat lah. di komen di bawah biasanya udah ngerti kan lho. Waduh. Iki rumah Wah, sakit yang iki bahaya, SMA kene iki ya toh. Wah, bahaya tuh Pak kalau disebutin nama SMA ya diparaning kok. Wah, digolek iki alumni ono sing jenenge wis ora ora. Wah, itu Waduh, dia. kan susah kan kowe toh. Nah, anyways, dua orang ini baru saja lulus SMA dan STM. Sampean lulus tahun berapa? Aku 2020 lagi wingi Mei. 2020. Sama. Nah, 2020 Ya. juga. Nah, sekarang sedikit pertanyaan nih. Kalian kan baru lulus nih. Boleh cerita-cerita dikit nggak? Apa yang kalian alami begitu dilepas ke dunia nyata? Wis Bro. Oh, kalau aku sih dari transisi SMA ke kuliah itu udah mulai kayak ngejob. Soalnya kebetulan temenku tuh lagi saudaranya dia ada nikah, terus aku yang ngerjain pre-weddingnya. Oh, berarti fotografer. Lebih ke video, yang foto ada temenku sendiri. Oh, videografer berarti sampean bisa dibilang bergerak di bidang ya photographing, videographing, ya soalnya seperti kan itu ya lah. ya soalnya saya backgroundnya tuh apa ya, saya dari kelas 1 udah mulai main editing. Oh, oke. Terus- Nah, gimana? Lanjut. Udah lanjut gantian. Nggak berani nyebutin banyak lagi Popi ya, Mas? Wah, Diungkapkan. masih malu-malu ini Isi sepertinya. hatimu tuh jangan dipendam. Saya merendah saja. Waduh. Nah, biasanya yang merendah-merendah ini ntar meroket tuh pada Meroket. flexing. Ngumpul. Aneh kowe piye? Aku kan lulus STM jalur corona. Piye kuwi? Ujian nasional patang dina ta. Sinaune wis mempeng tenan atau sinaune ala STM tapi. Udah ujian Gimana ya? tuh? Wis UN atau digarap bener-bener ra kanggo. Kasihan sih. Ah, aku ya wis Aku nggak ada UN sih. aku wis ngerti nek wis meh ra ana UN. Anak-anak STM wis udah ngerti to. Dadi semalam sebelum ujian rebahan. Itu nggak tahu. Itu emang tahu nggak ada UN atau sampean wae sing males, Pak? Wah, aku kan ya konsepnya kan kalau ada yang gampang kenapa harus sulit-sulit? Iya, bener sih. Tapi masalahnya kalau yang gampang merugikan masa depan ya parah juga sih, Pak. Loh, ini loh. Ini mulai masuk ke bahasan setelah sekolah ya. Boleh. Tapi bentar, kita hold dulu. Sampean bilang lulus jalur corona. Wangel apa ora? Wih, ayo ngene, bayangke ta, Bro. Aku esuk isih sekolah ketemu kanca-kancaku ta cah-cah STM. Iki Heeh. tak mention wae ya, ana sing jenenge Hasfit, ana sing jenenge Wakit, ana sing jenenge Imam, ana sing jenenge Simuh, ana sing jenenge Sonic barang. Wis pokoke akeh. Aku iki isih ketemu isih salaman to. Bar kuwi sesuke dilumpukke ning lapangan. Ya ana corona, wis kowe do rasa sekolah bali yo.
Wis iya. ra ketemu kancaku neh. Nah lulusnya itu kayak sertifikat apa namanya itu kalau lulus itu Oh, ijazah. ijazah itu piye ku Idap? Ijazahku aku lulus Mei le dadi Agustus, Bro. Lah kok iso? Ora ngerti aku. Wah, sekolah aku kan berprestasi. Gimana tuh prestasi itu? Wah. Oh, ini kayak kan saking senengnya tadi merayakan kelulusan iki, wah luar biasa anu lho, kata. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa tuh, ring road dikebai. Nah, corona kuwi. Heeh. Wah dicekel kabeh to. Waduh, aku ya ora ngerti kowe. Aku Ayo tuetan kancamu. cah jire. Wah, Neng omah. Matamu. Yes. Jadi ini kalian baru-baru lulus. Kamu sekolah 3 tahun. 3 tahun, Bro, aku lancar. Oh, berarti bodoh. Weh. 3 Nggak tahun. aksel. Hah? Nggak akselerasi. Wah, ora iso, Bro. Kowe cah SMA akselerasi ora? Mboten Mas. Waduh. Waduh. 3 tahun pas. Nah, Waduh. jadi selama yang kalian pelajari waktu SMA ini ada yang nggak guna atau yang guna gitu waktu kalian udah dilepas kepada kehidupan yang nyata gitu. Guna apa nggak guna tuh maksudnya gimana? Nah, jadi contohnya aku kan bisa dibilang homeschooling ya. Ya. Dan karena homeschooling juga dan karena cara keluarga gua, jadi gua bisa dibilang ya udah masuk ke dunia kerja. Dan dari yang gua experience dan alami sendiri ada beberapa hal yang emang bener-bener nggak kepake. Kayak misalnya algebra. Tapi ya Dap, aku tuku panganan ning pasar nganggo algebra ya Dap. Itu kan kayak nggak kepake gitu. Nah, iya, setuju. Nah, kalau dari kalian ini dari jurusan yang kalian ambil misalnya dari STM mesti teknik mesin. Aku ora. Apa? Aku kan STM-nya teknik komputer dan jaringan. Oh, teknik komputer dan jaringan. Oh. Itu ada yang kepake nggak itu? Nah, itu Atau ya. semuanya kepake malan? Aku kan saya kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Wah, sih. Nah, kan tadi Casuge. loh, kan begitu kan. Nah, ini fun fact sedikit kalau bisa dilihat ini donat ini dari dia. Jadi dia Asik. sebagai guest yang datang bawa makanan. Kita cuma nyajiinnya pakai banyu putih. Boten apa-apa niki sehat, ya, boten nganu gulone niki aman, kangge kesehatan niki aman. Wetengmu wis koyo ngene iki. Boten ngomongnya napa-napa. sehat. Aduh, ora ngacau Mas Boten sampean. napa-napa. Anyway, balik ke bahasan sebelumnya yang sampean teknik komputer kan? Jaringan. Komputer dan jaringan lebih tepatnya. Itu ada yang kepake atau semuanya kepake atau malah blas ra ono sing kanggo. Jadi ono beberapa sing kanggo. Jadi aku dolanan IT sing dolanan wis umur 2 tahun nih bapak wis segene komputer game. Oh iya. Terus baru gue kan SD ki aku kenal game jenenge GTA San Andreas. Ah iya. Ha. Iki karo iki barang iki aku lho dolan to. Ah. Sak komplek karo dolan Ah. GTA. Terus aku ndelok ngerti internet, Iya. YouTube to. Terus ning YouTube ki ndelok wong, mobilnya kok iso diganti. Heeh. Nah, to, wah ki apa carane ajar ngemot. Aku ajar ngemot pertama kali kelas 2 Ah. SD. Nah, berarti udah kenal belajar soal komputer tuh dari kecil. Heeh. Nah, dari SMA ini mulai diperdalam. Ora udah SMA aku STM. Aku SD kelas 6 ku wis belajar ngulik ngerti pengen iso cara nge-hack. Ah iya. Oh, Ngerti? kecil-kecil udah cheating. Cheating. Tadi waktu itu kelas 6 SD kan game Watch Dogs. Heeh. Wih, wah hacker, wah iso nge-hack iki belajar saka kono. Ah, Aku iya. ben isih percaya karo sing ning internet kae lho. Facebook atau nganggo web nanti buka survei to, download aplikasi ternyata malware. Kowe kena. Kena. Aku saka kono belajar terus. Terus akhirnya iki aku iso nge-hack satu akun Facebook lah. Ngene seorang lah aku iso nge-hack menggunakan satu cara sing aku tuku saka buku. Iya. Buku hacking. Terus baru kuwi ana wong tua aku ngerti. Terus diarahke timbang aku le nge-hack ngawur. Aduh, jadi takut den. Waduh. Sama sih Pak sebenarnya. Ini akun Facebookku kudu dipateni iki. Kan kowe sandu akun Facebook kok. Oh iya, nganggone Twitter ya. Waduh, anak Twitter. Jadi karena orang tua juga diarahin ke STM daripada jadi hacker asal lah. Daripada nanti diciduk macam air kan. Waduh. Dikerangkeng tolong ngono kan enggak asik. Terus Berarti diarahkan. sampean masuk STM emang bantu lah selepas lulus. Nah Pure. ini kan dari STM nih, Ya. lebih menjurus lah. Nah nek sampean yang SMA yang pilihannya bahasa, IPA atau IPS piye? Nah, jujur, IPS, bro. jujur saya nggak ada hubungannya sama pelajaran di kuliah ini. Oh. Soalnya kan aku S1 DKV ya.
Nah, itu kan di pelajaran sekolah diajarinya kayak sejarah, bahasa Inggris, terus yang pelajaran nggak penting itulah. Nah, sementara aku kuliah diajarinya gambar. Oh, Jadinya kayak lenceng banget gitu oh loh. berarti selek ya itu. Iya. Tapi kepake lah beberapa pasti. Ya, ada beberapa. Sidik-sidik. Ya. General knowledge yang kepake diajarin di apa namanya waktu kalian waktu belajar di sekolah lah, belum kuliah ataupun kerja Iya. itu emang ada yang kepake, tapi most of the time yang dipelajari itu memang nggak kepake. Iya. Yang bahasa Inggris kepake sih. Soalnya kalau di kuliah itu di tempatku PowerPoint pakainya bahasa Inggris. Oke. Berarti bahasa itu emang sangat-sangat penting ya, apalagi Penting, Pak. berkomunikasi itu kan Ya. emang penting, apalagi kita ini manusia. Ini kan emang pada dasarnya makhluk Makhluk sosial. sosial. Wah, itu inget tuh. Gokil. Asik, bijinya dhuwur, Pak. Wah, Waduh, enggak, Pak. aku sekolah STM kan datang, motor parkir, duduk mendengarkan guru kan. Karung udut. Waduh. Saya tidak merokok. Oh, nggak ngerokok ya? Wah, bagus. Merokok membunuhmu, jangan. Ora aja, Bro. Aku ngerti. Wah, aku duit, aku mah ngerokok itu. Ada saatnya kalian akan tahu bahwa ketika Anda tidak punya uang itu akan lebih sakit rasanya daripada ketika Iya, itu benar. Jadi itu kan waktu sekolah tuh emang ada ya banyak lah pelajaran yang nggak kepake, tapi ada juga yang membantu waktu kalian kerja dan lain-lain. Tapi waktu lulus nih, lu lulus, lu udah nggak bukan anak sekolah menengah lagi, lu udah sekarang orang dewasa. Kesulitan apa yang lu alami pada bulan-bulan pertama? Gimana ya? Kita kan lulus corona kan corona, Bro. Iya. Jadi mau apa-apa susah. Lulus mau ketemuan, mau kumpul susah. Hmm. Aku aja di angkatanku itu nggak ada prom night. Gara-gara corona. Oh iya. STM saya apalagi? Saya sekolah di pelosok, sinyal saja susah. Mau ketemu apa lagi? Lah koncomu edan-edan kabeh, Tap. Sekolah saya seperti ternak tuyul. Rambutnya harus botak semuanya. Tapi hal-hal kayak misalnya ngurus NPWP, ngurus KTP, ngurus apa lagi SIM, cari kerja gitu-gitu, kalian alami nggak susahnya nyari dan buat hal-hal itu? Nyari kerja. Ya kalau aku jujur sih yang penting channel ya. Jadi di SMA nih aku untungnya tuh punya temennya kayak ya ada lah beberapa yang ada channel ini jadinya nyambung terus misal ada proyek bisa datang ke aku. Oke. Berarti jatuhnya freelance, Ya, saya semi freelance lah. semi freelance. Udah buka usaha? Belum. Waduh. Saya pernah coba sih cuci sepatu kayak. Cuci sepatu. Ceritain tuh tentang bisnis cuci sepatu. Aduh. Bro. Ini kan salah satu contoh bahwa anak-anak muda yang barusan lulus sekolah mencoba untuk Iya. usaha untuk menangani susahnya kehidupan nyata. Asik. Sebenarnya Bahasanya motif udah saya tinggi. itu kayak apa ya? Gabut, Pak. Habis lulus gabut ngapain kan? Aku kayak orangnya tuh nggak bisa diem kayak harus produktif gitu. Jadi Iki boleh ngapain? dicopot aja apa ditaruh di dagu itu. Lah yang deloi gila nih ya, Pak. Suara perlu. Biarkan saya tersembunyi wajahnya. Ah iya, ya udah lanjut. Jadi kan nggak tahu kan mau ngapain. Ya udahlah cobalah iseng aja cuci sepatu. Akhirnya buka sama temanku. Di awal bulan sih masih semangat gitu kan, tapi akhir-akhir kayak udah kurang produktif, udah mulai males. Jadi kayak mau ganti kerjaan yang lain aja. Ya itu kesalahan saya sih, kurang konsisten. Kurang konsisten dalam melakukan sebuah bisnis ya. Itu sampean mulai malas itu emang dari diri sendiri atau bisnisnya udah mulai seret? Dari diri sendiri sama dari ternyata ada project lain yang lebih passionku gitu. Tapi bisnisnya sebenarnya nggak seret. Enggak, ada uangnya, Ada uangnya. lumayan. Jadi buat temen-temen yang mau cuci sepatu silahkan. Jari ini wes tutup. Masih menerima, masih Oh yang menerima. membuka cuci Rezeki. sepatu. Yang membuka cuci Ya, sepatu. yang membuka cuci Nah ini sepatu. ngomongnya lapil ya. Ini jangan-jangan tokonya masih buka ini. Aduh. Profit sampingan. Bahaya. Lah diincer orang pajak senar sampean. Itu harus hati-hati itu Pak. NPWP belum gawe toh. Waduh, belum. Ayo apa meneh. Waduh, susah ini susah. Nah itu bisnis, ngomongin berbisnis. Ini kan Mas Susro ini udah nyoba sendiri gimana susahnya berbisnis ya, apalagi Ya. kalau kita barusan lulus sekolah ngalami ya bingung lah mau buka bisnis apa, bingung cara nanganinnya juga, bingung ini, bingung itu, bingung banyak soal managing a bisnis itu kayak gimana.
Kalau sampai udah pernah ngalamin itu belum? Buka bisnis dan gitu-gitu. Wah, bisnis belum ya, aku kan anak IT kan. Mungkin kalau bisnis enggak, tapi kan mencoba inovasi-inovasi gitu. Oh iya. Dari keresahan-keresahan yang tak alami sebagai orang Jogja atau apa meneh ya isih masa-masa muda ya kan, anak muda lah biasa seneng nongkrong dan lain sebagainya. Aku berusaha membuat aplikasi nggo apa wong-wong sing meh nongkrong kuwi, mempermudah kuwi. Tadi bukan sebuah usaha ya, tapi sebuah ide dan aplikasi. Ide dan aplikasi yang helpful ya. Ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi suges untuk pembelajaran edukasi di Indonesia. Ya kan Urun Rembuk ada podcast pertama tuh. Ditonton deh abis ini nih, muncul nih linknya di sekitar sini nih, di screen ini. Tersangkanya. Waduh. Jadi tambahan mungkin perlu diajarin bagaimana caranya dapat income selepas lulus ya, misalnya contohnya buka bisnis Penting sih. ataupun cari kerja. Betul. Karena menurut saya Pak, dari teman-teman saya yang tua-tua Pak, yang barusan lulus SMA ataupun lulus kuliah, karena kebanyakan kuliah masih dibayarin orang tua, jadi mereka nggak perlu mikir itu. Yang mereka paling susah itu cari kerjanya itu Pak. Iya. Mereka bikin KTP ada caranya di internet, mereka bikin SIM ada caranya gampang ke kantor polisi misalnya, ke Polda, Polres, hal-hal seperti itu. Tapi kalau cari kerja ini termasuk susah karena kan nggak diajarin gitu loh caranya cari kerja yang sesuai dengan hobi itu gimana, cari kerja sesuai dengan yang kebutuhan tuh gimana, itu kan nggak diajarin semua di sekolah. Enggak. Dan juga kayak misalnya bikin NPWP, cara ngatur keuangan juga Susah. itu Enggak ada yang ngajarin, Pak. boros pasti. Ya. Boros pasti. Anak-anak akuin muda, saya boros. anak-anak muda wajib tahu Anda cari duit kelihatannya gampang. Saya tinggal minta, tapi Anda besok bakal ngerasain cari sendiri. Anda foya-foya habis pusing pasti. Tapi Miskin gini, langsung. tapi gini. Gimana? Karena aku tahu aku boros, jadi kan kayak aku nggak enak ya minta terus ke orang tuaku. Jadi iya. mau nggak mau ada tuntutan kayak dari dalam diriku tuh kayak nggak bisa lah bergantung terus sama orang tua. Oh, oke. Jadi ya itu Dan mulai. dari itu juga lu mencari duit sendiri, dan karena itu duit lu sendiri juga kan. Nah, jadi lebih Lu bebas. jadi kayak mau buang duit untuk melakukan sesuatu tuh kayak aduh kok sayang. Iya. Mau dipakai duitnya itu kok hasil kerja keras itu dia. Nah, ini duitnya dipakai buat apa, Pak? Foya-foya. Waduh. Buat pacaran. Waduh, anak muda, contoh anak muda ini. Anak muda itu kan identik dengan oh saya tuh pengen keren. Saya tuh pengen terlihat paling wah di depan teman Nah, saya. jadi mereka foya-foya mengeluarkan duit. Bahasan yang mungkin kita bisa bahas setelah ini atau sekarang ya. Ini anak muda, tipikal anak muda di Jogja nih. Oh, boleh. Luar Ide biasa. hebat itu. Apa tuh? Waduh. Anak-anak muda di Jogja ya. Ini kan kita kan lagi di Jogja nih, anak-anak Jogja. muda kayak gimana. Apalagi lu pada anak muda yang habis lulus itu kan wah makin berjanji toh, Pak. Waduh. Makin coba ini, coba itu karena nggak boleh sebelumnya. Coba dulu boleh sekali-kali ya. Nah, itu. Apalagi dan ini kan terkait juga dengan keuangan tadi, mengatur nge-manage money, bagaimana caranya itu. Nah, kalau gitu gua nanya langsung aja nih. Kehidupan lu sehari-hari kayak gimana? Wah. Sebagai anak muda, yang lu lakukan itu kayak gimana? Sekarang atau zaman sekolah dulu atau daily apa gitu? Dari sekarang boleh, zaman dulu boleh, sehari-hari boleh, tiga-tiganya boleh. Zaman dulu kan aku anak muda yang masih SMK kan, nggak punya income. Aku tuh tidak terbiasa untuk minta dari bapak mbokku gitu, nggak terbiasa. Oke. Mikir loh caranya piye sih? Aku piye golek duit ya caranya. Aku mikir piye, nah dilalah kan simbah, aku ndek simbah loh. Ayo. Senang plesir. Nah, terus habis itu mbakku bilang gini, wes, daripada aku bayar orang lain, mending aku bayar kamu. Nah, gimana mah? Ya wes, aku anterin ke satu titik, satu kota lah. Ya antar kota, antar provinsi waktu itu ya. Oke. Nah, terus, wah pakailah, ngerti lah, Kijang Innova. Kijang Innova. Ini mau diceritain dulu nggak tentang Kijang Innovanya? Wah, ini Kijang Legend, ini mobil yang sebenarnya waktu itu dibeli untuk kantor. Oke. Untuk kantor, terus habis itu Mau dialihkan lah, mau dikasih kepada seseorang. Ya, terus habis itu kan dipakai keluarga sekarang. Sekarang dipakai keluarga. Pakai keluarga. Nah, waktu itu tuh Kijang Innova itu dipakai
sana sini pokoknya hajar mobil itu. Namanya julukannya Kijang Kanker. Kanker, Ya? wah. Mau dikasih solar busuk pun jalan. Itu orang-orang yang kenal saya pasti tahu Kijang Innova kan AB 1820. Loh. Ayo dicari. Wah, bahaya. Ini mungkin disensor nih perlu ini bahaya. Wah, bahaya. Wah, digolekin kok dikelite piye, Loh, Pak? tidak ada nomornya di belakang. Tidak ada hurufnya. Yang Oh platnya kan iya, banyak. bener. Lanjut tadi gimana? Terus habis itu Kijang itu kan wah menolong banget buat keluarga ya. Bukan yang Kijang. Apa? Yang lu tadi sebelum Kijang. Oh, jadi itu nganter mbak ke sana ke satu titik. Pulang nilai kamu tak kasih duit. Wah senang dong. Iya. Dolan senang. Dolan sini 2 hari habis pak. Kalau boleh tahu dikasih berapa, Pak? Wah ya Bisa buat beli apa gitu. ya apa ya? Tahu HP Andromax ngerti lah bro? Ya. Andromax. Piro kowe, Pak? Tolong Ya, dicari wong yang wis di do belakang. ngerti di komen banyak di komen nanti ya. Ah iya, HP Android. Aku ora ngerti ya, Pak. Hah? Aku ora ngerti ya, Pak. Rata Andromax. HP, Pak. Searching lah. Kamu pakainya HT ya? Iya. Waduh. Gitu. Anggota. Iya. Waduh. 86. Waduh. Kijang satu ganti. Waduh. Lah kerja aku pakai baju tukang bakso, dorongin tukang bakso Waduh. pakai walkie talkie di belakang. Aduh, takut saya tuh. 86. Wah, ada sesuatu yang tidak baik di sini. Gitu. Nah, iki kan sekali jalan segitu kan aku wah awal-awalnya tuh sebelum dulu belum punya tanggungan banyak ya. HP saya dulu bulan ini Sony, bulan depan Apple. Buset. Wow, Bisa Bulan gitu. depan Sar. Suki. Kamu Tapi- ngepet apa gimana? Waduh, Pak, saya sekali jalan itu bisa buat beli handphone. 2 kali jalan bisa buat beli iPhone. Ngopeni pesugihan ini Waduh. kayaknya ini. Setahun beli pulau dia. Waduh. Jangankan setahun 6 bulan pun udah kebeli, Pak, setengah pulau itu, Iki- Pak. Setengah pulau Jawa dia punya. Konglomerat. Yoi. Nah, jadi itu kan ya Anda tahu lah, saya kan duitnya nggak banyak belinya tapi Piye maksudnya ini gini tuh gimana? Kok ini ngomong nganggo cangkem iki lho. Apa ini? Ini apa? anak-anak Itu yang apa? tahu Docomo monggo Cangkem men. HP Docomo ada HP apa Docomo terus ya dan kawan-kawan itu pasti tahu lah kan HP murah kan wah gengsinya dapat di depan teman-teman saya Tahun berapa itu? 2018 Oke. iPhone kan Jadi waktu dulu lu awal-awal STM boros. Gaweane flexing. wah Tuku HP ben bulan. setiap bulan beli jual ganti beli jual ganti beli jual ganti Itu lu dulu. dulu Sekarang piye? sekarang saya fokus untuk mengembangkan software saya juga ini baru mau mendirikan online shop Nah, ini cajang Jualan promosi online. namanya. jualan online Jualan apa, Pak? saya jualan yang disukai anak muda Apa? Anak muda sekarang sukanya apa? ya ada tahu gift box ya kan Oh, iya, iya, nah gift box. seperti itu kan anak muda sekarang kan wah, lucu sekali ada tasnya dapat masker dapat ini dapat itu kan marginnya tinggi pak Oke. nah kan saya sudah belajar strategi dagang dalam waktu sepagian Jadi sekarang ini lu melajari cara dagang gimana dan dagangnya. Ya. Nah, duit dagang yang lu dapat ini, misalnya gua beli nih. Misalnya katakanlah gua beli 5, ya harganya 500 ribuan, Ya. 600 ribuan. Gituan. Gua beli. Duit ini lu pakai buat apa biasanya? nah Buat pacaran. Waduh. Enggak usah bohong ya. Buat apa, Pak? saya ini mengerjakan ini dengan calon istri saya pak Oh. bukan pacar Umur lagi, lu ya. berapa? Umur lu berapa? saya 20 20. Mau nikah berapa tahun lagi? ya kalau 1 udah tahun ada- lagi, ayo. sudah Semangat. kalau ada duitnya mah kapan aja bisa Rencana nggak berapa tahun? ya kalau ya, Target. S1 berapa lama sih Apa? S1 Aku Satu. tanya orang yang salah. Gua masih SMA Satu ini aku Empat tahun. 19 ya. Kira-kira 23 24. nah ya di umur segitu kan bapak saya nikah umur 24 tahun Oh, Saya- rapi gasik ya. ya gak sih Biar halal. Mengikuti jejak ayah. nah Mengikuti buku Tuhan. Waduh. Mengikuti buku agamis ini anaknya ini. Sangat-sangatlah agamis sepertinya. Loh. Nah, berarti duit dari penghasilan ini lu pakai buat pacaran. bukan pak buat modal bisnis yang lebih besar lagi Kok katanya dobos ya? loh gini loh pak kan ya namanya riset and development Mm-mm, Nah, iya. Apa jadi tuh?
saya bikin online shop kan perkara laku nggak Ini laku. bener nggak yang dia omongin? Kurang tahu aku. Ya Coba kan dia- gimana? Jelasin dulu. Gini loh, jadi misalnya saya bikin online shop kan laku nggak laku itu kan namanya research. Iya. Nanti kalau nggak laku kita udah ngelarin modal kan namanya cost. Ya kan? Oh, oke, benar-benar Oke, kos. Saya belajar. Ekonomiku remet BTW. Nah, itu Jadi tuh duitnya lu puterin lagi ya? puterin lagi. Ya ada yang lu sisin buat main lah gitu-gitu. Ya karena bensin pertama mahal Pak, jadi saya agak sedikit boros di sana. Bawaannya mobil, Pak. Waduh. Bensinnya pertama. Saya cuman pinjem, cuman pinjem saja. Jadi ini Jatah ngisi bensin tok. berarti ya kalau dari lu yang lu lakuin tuh biasanya ngelakuin pekerjaan, tak gimana cari duit untuk nikah. Tapi kalau ada lebih ya lu pakai buat jalan-jalan sama Ya. pacar. Ya seperti itulah kira-kira lah ya. Nah, kalau dari lu gimana, Pak? Kalau aku sih, aku ngomongin yang sekarang ya kan. Yang sekarang sekarang kan boleh. corona. Boleh. Jadi aku uangnya tuh rata-rata habis buat Gojek. Saya itu mageran Pak di rumah. GoFood. Ya. Tapi corona sekarang kan kayak apa ya? Udah kayak gak dibetulin lagi di sini. Jadi Iya. tetap aja nongkrong kan ya. Tetap Gak usah aja munafik nongkrong. aja. Tetap nongkrong kita. Lu pada ntar yang mau komen protokol kesehatan ngaca. Anda tidak tahu dia ya, dia waktu corona pertama kali keluar orang nggak keluar mah dia masih nongkrong Ah, wong dan edan. sampai sekarang tidak kena corona. Jangan ampun Pak, jangan hujat saya. Woi, Ini Pak Sultan lewat, Pak Sultan lihat podcast ini langsung ditangkap lu, Pak. lo dijadikan duta Bapak. Duta Corona. Duta imunitas. Amin. Wah, orang gila nih anak. Yang lain pada masuk rumah masih nongkrong gitu loh. Saya- Tidak mengikuti protokol. Saya di WA, Ampun, Mas. tuh, ayo nongkrong di warna kopi. Loh, Anda tidak lihat di luar corona? Kan yang penting pakai masker. Yang penting pakai masker. Zaman saya tuh masih lockdown, Cok. Lihat Di dia. Jogja nggak ada lockdown. Manamu, masa Nggak nggak ada ada? lockdown, nggak ada Serius, lockdown Pak? serius, Nggak ada, nggak ada Pak. Wah, lockdown. gila. Gua Cuman kayak- jalanan kota sepi Ya, aja. cuman yang penting protokol. Yang penting protokol. Nah, lu gimana nih kesehariannya? GoFood sama apa? Sama nongkrong, habis buat nongkrong. Tetap Iya, nongkrong kan, jadi uangnya habis buat nongkrong. Gitu. Buat nongkrong ya. Iya. Buat nongkrong, GoFood ya pokoknya habis buat makanan lah. Habis buat malas-malesan lah. Buat malas-malasan. Nah ini kalau Nggak produktif. yang gua lihat nih gua ngundang dua tamu yang kelakuannya sama kayak toh Pak. Loh, saya kan tetangga sama dia. Wah, Saya lah. cuma jaraknya tiga langkah. Oh pantesan kelakuannya sama, duit Saya- dihabisin buat rebahan di rumah, saya buat kan- jalan-jalan sama Tapi nggak pacar. buat pacaran, Pak. Saya. Wah itu, nongkrongnya sama temen ya? Ayo, iya. Tidak ngebucin? Tidak. Tos dulu Bapak. Tos. Oh kita anti bucin, Iya, itu dia sangatlah penting. Jadi lu berdua nih kalau gua lihat-lihat dan gua denger tadi itu emang lu buang duitnya sama makanan Makanan. atau Ya. enggak diputerin di bisnis, mungkin lu di bisnis sepatu lu, Ya. lu di bisnis aplikasi lu atau mungkin lu di Online bisnis online shop lu. Itu lu sama lah bisa dibilang. Nah, kalau anak-anak Jogja yang bisa, berarti lu bukan anak hits dong. Wah, Saya anak ini rumahan, Pak. saya suatu waktu di tahun 2019. Dulu lu berarti anak hits, anak gaul. Oh bukan, saya mencoba memasuki kehidupan itu kan. Tapi nggak kuat bayarnya. Nah, itu ada satu cerita, saya jalan kan di salah satu mall yang besar di Jogja, boleh Iya. sebut merek. Bentar. Boleh. Emang jadi anak hits gimana sih caranya? Nah, itu nggak tahu aku. Kita berguru dulu. Nggak tahu aku. Dia kan sempat. Ini Gimana ini sih anak hits itu? seru. Gimana sih? Nah, buka masker. Boleh tuh. Boleh buka tuh. masker saya di geruduk anak hits. Lu digeruduk anak hits. Di mana, Pak? Boleh nyebut merek, boleh nyebut nama. Hartono Mall. Di Hartono lu digeruduk anak hits Ya gimana? enggak, gini, kalau saya buka masker digeruduk ya nih. Ah, boleh mau buka silakan. Nanti kalau saya buka digeruduk. Rapopo. Wah, iki ono bolone oke, Pak. Nggak, kalem. buka Di saya sini aman, di kelihatan sini ya. aman. Nah, ini loh. Hartono Mall ngerti? Mana? Ya. Ring road. Ya. Iya, ya Ring situ road, itu. ring road. Hah? Hartono Mall Ring Road. Saya dulu ya naik mobil itu. Kijang itu, Nah, kijang angker. Kijang Wah, legend. Kijang legend kan, warna hitam. Biosolar ngisi 50.000 ya. 50.000 biosolar itu bahan bakar. Itu solar kanker itu, Pak. Solar paling murah yang bisa dibeli di Pertamina. Jadi gini yang mau jadi anak hits, bensinnya harus solar. Solar, beli mobil diesel. Pokoknya gimana caranya harus bawa mobil. Wah, mobil Toyota XU ya. Nggak mobil nggak hits ya? Hmm. Nggak mobil nggak hits? Go motor di Paido. Wah, Waduh. waduh, anak hits di Jogja itu dua tipe ya. Nah, motor ini Kawasaki apa? KLX. KLX. Aduh.
KLX 150 tuh knalpotnya Novumi RV1 tuh. Wah, Brak. hafal. Oh. Pernah jadi anak Loh, hits. melihat. Bedanya anak Isro Gondes apa, Pak? Nah, ya kuwi hits Sleman kuwi. Sisih lor. Hits nongkrongnya ning Pemda Sleman no. Itu Godes. Aku kok digeruduk, Bro. Itu gimana? Ajuker digeruduk aku. Itu digeruduk gimana, Pak? Ngeri. Pokoknya aku wis ngerti loh, anak hits Sleman iki KLX to. Motor KLX knalpotnya Novumi RV, sepatunya Vans. Oh iya. Kelambine Familias nek ora absolut. Halo. Itu yang mereka ngeruduk lu gimana tuh? Pokoknya nek aku ngerasani pasti kena geruduk, Pak. Motir kowe. Apa-apa kan aku buat sharing aja ya buat teman-teman yang merasa seperti itu, jangan baper. Tapi berusahalah mengubah image itu di mata orang loh. Jadi misalnya aku koyo ngene iki tapi kelakuanku beda loh. Iya sih. Ah. Nah, starter pack-nya anak hits itu apa? Motor, Kawasaki KLX, enggak Anak mobil. hits Sleman ya, Sleman. KLX. KLX. Tahun berapa dulu nih? Tahun berapa? 2019 Sampai sekarang. Nah, KLX. KLX 150 atau Ah, ah. BFSE. Nah, itulah pokoknya. Nah, habis itu kedua bajunya Absolut. Absolut Familias. Sepatunya Vans. Vans. Sepatunya Vans. Terus tasnya apa ya? Tasnya Absolut lah. Tasnya Absolut. Mainan TikTok. Wah, Waduh. jelas. Jelas. Ngomong soal TikTok, kita kedatangan artis TikTok nih, Pak. Nih, orangnya nih, Isro nih. Saya bukan artis TikTok, Ini Pak. artis Saya cuma TikTok nih. mendadak Mendadak ada viral, kejadian. ada nggak sengaja Nggak tapi sengaja. kok rame gitu ya. Kalau boleh diceritain gimana? Lu kan tangganya nih, kok bisa terkenal di TikTok itu ya, Pak? Saya juga cuman objek konten ya, Pak. Gimana ya? Temennya Konten kreatornya cewek. teman saya Waduh. kebetulan. Nah, Jadi Nanti- dia deketin cewek. Bukan Aduh. deketin, katanya sih Aduh. temen. Katanya Emang sih emang temen ya Masa Allah. sih? Semua cuman berawal temen. dari teman. Ya. Lah itu dia. Kowe ame rabi ya berawal dari konco toh. Loh, Enggak, Cok, gini, Cok. Aku enggak ada perasaan. Aku beneran cuman temen. Ini sekaligus klarifikasi ya. Klarifikasi. ceweknya yang nonton dia Iya. bohong ya. Ya soalnya di komen tuh kayak pada kasihan sama aku gitu loh. Kasihan gitu. Emang dari mukanya emang harus dikasihani sih. Aduh, Mukamu bener-bener. ya foto. Rokok habis, Pak? Habis, Pak, rokok. Waduh, enggak, rokoknya habis. Wah, makanya Saya enggak ngerokok, saya enggak ngerokok. Waduh. Nah tadi udah jujur, sekarang telat nih ame dobos, Pak. Nah itu nggak bisa gitu. Berarti emang anak hits di Jogja itu ya ganggoni lah istilahnya. Ada yang Jogja kota ini agak ekstrim, Pak. Iya, Pak. Jogja kota ini balik ke tipe anak aja. Ini ada yang maksa banget harus pakai roda 4. Wah, Angin dhewe ra ono. wah itu, wah yang meresahkan itu Pak. Jadi dulu zamannya saya masih SMK kan dipinjemin mobil sama keluarga. Kijang itu kan terus jadi ya mbah, mama, papa kan suka nak metu ini Pak mobil baik ndak kekeliteh. Iya bener Terus sih. baru- Masuk akal, masuk akal. Ditangguh kan mobilnya ngono ya. Terus jadi pergaulanku di luar sekolah ya. Pergaulanku dolan iki kanca-kancaku yo terus do nganggo mobil kabeh. Aku ora ngerti ku mobil kondi. Mobil sapa ndak ngerti, tapi kan waktu itu terus melu donggo mobil. Terus baru ku standar iki dadi ngono lho, standar iki kalau main udah harus pakai mobil. Anak Jogja tuh gitu. Oke. Atau mobil wis Berarti kudu- sebuah bukan- circle yang ratu toksik ya bisa ya dibilang. bukan circle lagi Pak, di Jogja itu udah mungkin sekitar sekian persen lah ada yang Oh berarti emang kumpulan yang bisa dibilang toksik karena memaksakan diri untuk bergaya yang tidak sesuai dompetnya. iya aku wis tau ngalami, wis tau weruh dhewe to. Ana apa ya segelintir orang lah yang melihat wah kayak nganggo mobil lah, moro ning nggon rental nyilih mobil. Wah, Kan, itu waduh. maksa banget sih itu. Nah, aku Ya maksa sih. sebenarnya toh teman-teman semuanya yang lihat podcast ini tadi kita tuh sebenarnya pakai mobil tuh bukan karena pengen ria, bukan karena gimana klarifikasi lagi. Aku pakai mobil karena disuruh. Mobilnya dinggo. Yang pertama faktor keamanan. Klitih tuh. Nah, terus yang kedua Apalagi rumah sampean di daerah sepi ya. Wah, di daerah. luar sana. di jalan P. Lo nek ketak parah lu nyebutin jalan P. Jalan P di Jogja cuman sekian tap. Wis pokoknya wong Pokoknya ngerti lah. lor kono lah. Jalan P. Lor kono. Nah. Monjali ngalor. Nah, sudah disebut
itu daerah-daerah sepi ya emang kadang-kadang rawan kelite. Jadi Ya, ini mobil diperlukan. lihat ya, ini jam 1.19 malam dan saya tidak berani pulang sekarang ya. Saya tidur di Sagan kalau Anda tahu. Tapi kan Pak, Anda pakai jangan mobil, Pak. Jangan sebut Pak. Mbah. Oh enggak, oh ya, kan ada di ini. Pakai mobil. Hah? Pakai mobil dia ke sini. Mobil Ah, saya wes ngantuk ini piye? Waduh. Ah, nabrak ning dalan aku sing salah. Ges kowe, Pak. Waduh. Jadi emang ada dua tipe anak yang bawa mobil, anak muda yang bawa mobil di Jogja. Ada emang yang memaksakan dirinya untuk pamer, pamer. harta. Tapi ada yang kayak Lulu ini, yang emang rumahnya di daerah sepi, terus dan butuh keamanan daripada lu pakai motor, mending lu bawa mobil orang tua lu untuk keluarga. mobil keluarga, ya biar Lebih safety. Biar lebih safety, apalagi kalau perginya malam ya kan. Iya. Jadi nggak semua anak-anak muda yang pakai mobil itu emang butuh pamer. Emang mereka cuman mau aman gitu. Karena dan yang kedua kan kalau misalnya seperti tipikal punya orang tua, tipikal kalau bapakku suka naik motor, mobil jarang dipakai. Pakai aja daripada mobilnya nganggur. Daripada nggak pernah dipakai kan. Nah, ya wes gunan dipakai. Nah, gitu loh. Ya sekalian dipanasi lah, hitung-hitung juga. Jadi buat teman-teman semuanya tuh kalau bisa melihat dari sisi orang yang make itu loh. Tapi oke. kalau boleh tahu kamu bensinnya pakai uang sendiri apa dari orang tua? Saya zaman sekolah dulu kan solar harga 5.000. Saya nabung 10 hari untuk beli solar 10 liter. Duit sendiri? Duit sendiri. Bagus, gak minta. Nggak minta. Saya tidak dibiasakan dari kecil sama bapak ibu tuh nggak diajarin minta. Kalau bisa cari sendiri tuh lebih puas rasanya. Tahu nggak ini 10 liter buat apa? Buat pacaran ya? Pacaran. Aduh. Wah, bucin banget emang ini. Bucin guys. banget ini ini, bucin, bucin ini emang. Nah, ini bucin tapi nggak tekan, nggak diterima. Wow. Calon istri saya pasti lihat ini ya. Teman saya, Pak. Ya Allah, bilang berapa kali aku harusan? Iyalah, temen lah. Temen. Jadi emang anak-anak muda tuh pengeluarannya dipakai buat foya-foya lah, Iya. kebanyakan lah. Ada juga tapi anak-anak rumah kayak kalian yang emang pinter nge-manage uangnya. Wah, Tapi ini. ada juga Saya kurang anak-anak pinter sih. anak-anak waduh mengakui kesalahan. Tapi ada juga anak-anak yang pengen terlihat keren di teman-temannya, mereka memaksakan untuk mengeluarkan uang lebih dari yang mereka dapatkan. Parah, Atau bro. mungkin minta kepada orang tua yang mungkin menjadi beban bagi keluarga. Wah, iki sing paling ngeri, Harta, bro. tahta, beban keluarga. Waduh. Iki bro sing paling parah aku wis tahu melihat yo. Ono bocah iki sing yo piye yo aku ora tegel ngomong ya. Piye yo wong tuane iki Sepuh. yo wis putus karo yo kuwi wis mbok ngomong lah karo kurang Ya Ya, wes. orang yang nggak bisa lah. Nah, Sing kuwi- susah istilahnya. kudu nganggo apa pokoknya aku kudu nganggo motor dengan merek V. Vario. Disebut mana Jan. Kowe Teka-teki bajigur angel nemen lah. aku kok digeruduk, Bro. Aku mau bongkar rahasia anak Jogja. Jadi ada anak yang Ya nggak- bukan ada ya. Pokoknya banyak yang seperti itulah. Oh, banyak anak-anak Jogja. Ini kayak kesannya merendahkan anak-anak Jogja. Banyak anak-anak yang tidak bertanggung jawab, yang kebetulan oknum. Nah, banyak oknum anak-anak yang tidak bertanggung jawab yang kebetulan ada di Jogja. Ya, urip ning untuk Jogja. pada saat kita podcast. Sebenarnya nggak di Jogja juga, seluruh Indonesia pasti ada yang kayak gitu. Ya. Ya, ada. tapi kan kita sekarang kan di Jogja. Sekarang Jogja kita di juga. Jogja, kita ngobrolin Jogja dulu. Oke, oke. Jadi ada anak-anak Jogja yang Oknum. oknum yang di Jogja yang tidak bisa melihat keadaan keluarga mereka. Pokoknya hits. Pokoknya mereka minta harus bawa motor ini untuk ke kumpulan biar Demi mau demi banyak- sosialita. demi Ah. sosial. Padahal Padahal mereka nggak aslinya dapat uang nggak apa-apa ada. juga ya dari Ya. sosial itu ya. Jadi ini yang perlu dipikir-pikir lagi lah, diingat untuk kalian-kalian yang mau hits lah bisa dikatakan di Jogja. Hits. Kayak kata yang gue suka pegang kalaupun gue mau mencoba menjadi anak hits, bergayalah sesuai dompet lu. Betul. Kalau kebetulan dompet lu memungkinkan untuk itu, bukan dompet orang tua, dompet lu. Kalau kebetulan dompet lu memungkinkan untuk itu, ya monggo silakan. Silakan. Tapi kalau dompet lu dan dompet orang tua juga nggak memungkinkan untuk itu, ya bisa Jangan. juga lah dialokasikan di tempat yang lain. Lu nggak jadi anak hits setahun nggak mati kok Pak. Ah, betul. Paling lu cuma dijauhin circle-circle lu yang Pak bilangnya temen tapi sajane bukan temen. Nah, Iya, Bro. Ini ngene lho. manfaatin ini mereka sebenarnya. Ya jadi mereka tuh sebenarnya manfaatin lu dan berpintar-pintarlah cari teman lah intinya. Jangan sampai ke bawah aja lah. Kalau misalnya Iya, emang jangan nggak cukup, sampai- jangan maksain. Iya, jangan sampai kehasut sama apa yang
yang mereka pengen lu lakuin, karena itu bukan sesuatu yang baik. Lu sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa Indonesia, lu harus punya pegangan teguh di mana yang lu nggak bisa digoyahkan dengan mudahnya gitu. Lu perlu cari pertemanan yang benar, lu perlu tahu bagaimana cara mengatur keuangan itu gimana, misalnya contohnya mengatur dalam sebulan ini gimana sih lu ngeluarin money gitu. Walaupun lu orang yang boros, paling nggak di akhir bulan lu tahu uang lu itu lu keluarin kemana aja. Iya. Misalnya gua jujur aja Sadar termasuk diri lah gitu. iya, gua jujur aja termasuk orang yang boros. Tapi di akhir bulan gua selalu tahu bahwa pengeluaran gua tuh paling banyak di sini. Introspeksi gitu ya. Iya, Betul, biar betul, bulan betul. berikutnya gua bisa ngurangin di sini untuk dana gua di lainnya. Itu perlu lu pelajarin lah. Dan untuk guru-guru situ juga perlu tuh diajarin tuh anak-anaknya itu gimana caranya ngelakuin itu tuh. Nah, ini yang adalah masalah ya sebenarnya, bukan masalah dari sistem pendidikan, tapi masalah dari anak muda itu cara berpikirnya itu loh. Iya, itu juga bisa dibilang karena environment juga. Iya. Mungkin mereka salah pilih tempat itu tadi. Nah, itu benar-benar bahaya itu kalau salah pilih tempat itu. Nah, itu kan dari anak-anak hits nih. Kita ngomongin tentang pergaulan-pergaulan anak-anak yang baru lulus dan pengeluaran mereka Wah, lah. tidak teratur. Tidak teratur. Nah, kita balik lagi. Bagaimana cara mengatasi semua masalah ketika lu lulus? Karena lu lulus mesti banyak masalah. Lu nggak tahu cara cari duit gimana. Kalau misalnya lu udah dilepas sama orang tua. Kalau misalnya lu nggak dilepas sama orang tua dan lu nggak memilih kuliah, lu harus cari kerja otomatis. Nah, lu permasalahan kedua lu nggak tahu, sampai ini nggak tahu harus cari kerja di mana kan. Iya. Masalah ketiga juga bagaimana cara ngurus WNI, KTP, SIM dan lain-lain. Ini gimana lu pada nge-tackle 3 masalah ini? Yang pertama tadi Kalau KTP aku nggak ada masalah sih ya, soalnya aku bikin KTP-nya udah pas sekitar kelas 3 SMA, itu bareng oke. sekolah, jadi Oke. kayak udah gampang lah. jadi Bukan masalah. KTP ini yang WNI ini bisa dibantu orang tua lah istilahnya. Orang tua masih bisa handle. Orang tua masih bisa, karena mereka kan udah pernah ngalamin itu Ya. juga, jadi bisa ya cara bikin KTP ngene gitu oleh. Nah, sebenarnya kan untuk KTP sekarang kan mudah, semuanya Udah bisa elektronik online, ya. bisa Nah, yang cari kerja ini gimana? Nah ini agak susah pak, kayak kita bisa aja cari ke apa ya, coffee shop yang lagi nge-hire. Nah, itu caranya tahu mereka nge-hire gimana? Tinggal buka aja Instagramnya, kalau Oh, nggak pasti ada cari tahu hiringnya. temen, cari channel, yang penting itu channel sih. Channel. Channeling, networking itu Ya. bener-bener penting. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang nyepelin, apaan sih main terus dolan. Nah, iki. Itu sebenarnya ada plus ada minus. Plusnya lu dapat network. Ya. Minusnya lu buang duit. Itu. Iya sih. Jadi sebenarnya networking itu benar-benar perlu ya, Ya. untuk lu cari kerja dan lain-lain itu Perlu, Pak. emang you really need it gitu loh. Nah, yang masalah pertama, income lu gimana? Pemasukan, kalau misalnya lu nggak, pasti kan lu lulus SMA lu nyadar, wah gua udah gede nih. Ya hopefully lu nyadar, semoga kalian nih nyadar nih kalian udah gede. Apalagi corona pak, Waduh. income Itu dia. uang jajan tuh udah dipotong gitu. Udah Pasti, nggak ada. Iya, sudah dan tidak sekolah. itu alasan kedua kenapa kenapa kalian pada pengen cari kerja. Iya. Pertama pasti kayak kalian kan pasti nyadar nih, kamu ini kan mesti nyadar. kebutuhan kuliah kayak nggak dikit gitu loh. Dari Iya, kebetulan DKV apalagi. Wah. Larang Waduh. Pak. Kertas pensilnya karton, mahal pak, pensil gitu. pensil warna 800.000. Waduh. Itu dia, itu butuh income yang tinggi itu, Pak. Memang berat, tapi memang harus dijalani. Ya seperti hidup lah. Itulah Hidup itu- kehidupan boy. Hidup itu emang berat, tapi jika kamu bisa menaklukkannya, semua bisa kamu dapatkan. Waduh. Asik. Asik. Itu kata-kata hari ini. Ingat ya. Sekolah Dena 2020. Strip Julius Dena 2020. Tolong di screenshot nanti dijadikan quotes, masukkan Instagram, di tag nanti ya. Waduh, duh. Memang anak mahrib Pak gue itu Waduh. Pak. Makanya jadi host ini Pak. Emang kebetulan mulut gua mulut senja. Mahrib. Mahrib Oke. selalu. Nah, nyadar lah paling enggak kalau kebutuhan banyak tapi pemasukan dikit. Itu gimana kalian cara ngatasin hal itu Pak? Kamu gimana tuh? Aku gini ya bro, aku wes kerja kan di pekerjaan itu kan ya namanya anak baru kan, Iya. penyesuaian ini itu, terus habis itu kan tugasnya juga 1-2 mungkin ya lumayan agak banyak lah, terus habis itu kan belajar penyesuaian dan lain-lain kan, Iya. terus habis itu kan pasti nanti setiap gajian tuh
anak muda ya kan, wah pasti wah saya punya duit mau beli apa, Pengennya gitu ya. buka Shopee kan tek gitu kan, klik searching di Shopee kan, apa ya, cari misalnya Barang-barang yang lagi dipengenin gitu-gitu. anak muda sekarang iPhone X gitu kan, searching. Ini iPhone X. iPhone X kan, wah Anjay. bagus kan, Ini lihat. gua tidak termasuk anak kids loh Pak. Aku iPhone ratuku Pak, Turunan dari bapak. Dari bapak. Jadi yang pengeluaran beli iPhone itu sebenarnya cuma bapakku. Yang lainnya turun, Turun. termasuk ibuku. Wah, dialokasikan dana iPhone ke lainnya. Itu dia. Gokil. Sebenarnya HP baru nggak butuh-butuh amat sih. Menurut gua sebelum ganti iPhone, gua stuck sama iPhone 6 gua selama 3 tahun. Waktu itu udah zamannya iPhone 8. iPhone 10 muncul, gua ganti iPhone 7. iPhone 11 bapak gua ganti, kebetulan gua dapat iPhone-nya, iPhone 10-nya. Jadi sebenarnya HP paling baru tuh nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Kalau lu pakai alasan misalnya butuh buat foto, kamera bisa lo beli. Betul. Dengan harga yang sama misalnya 15 juta, lu bisa dapat kamera yang udah lumayan, Pak. Dan iya, Tapi kamera nggak bisa buat main PUBG, Pak. Aduh. Iya. itu Gitu. dia. Nah, Intinya ini di PUBG. mereka nggak tahu. Gimana Masih tuh? banyak anak muda yang nggak tahu gimana caranya nge-manage mereka nge-spend di mana. Hmm. Karena kan gue selalu memegang prinsip kalau lo mengeluarkan uang, lo harus mendapatkan timbal baliknya. Ada. Misalnya gue mengeluarkan aksesoris, mengeluarkan uang untuk beli aksesoris karena kebetulan gue public relation kan bisa dibilang. Jadi aksesoris itu sangat membantu dalam image gue. Kalau ketemu sama orang tuh ya cara aku ngebawa diri itu emang sangat penting. Jadi aku anggap itu sebagai investasi. Tapi kalau misalnya aku beli di sesuatu yang nggak aku butuhin, itu kayak itu bener-bener aku punya uang lebih lah bisa dibilang. Dan itu jarang-jarang aku lakuin juga. Kayak misalnya contoh sesuatu yang aku nggak ada timbal balik tapi aku memang suka game. Jadi aku beli game tuh kalau emang ada game yang bagus. Jadi nggak sering lah istilahnya. Dan itu jarang banyak lah di anak-anak yang baru lulus itu awareness soal itu. Sampean untungnya keluarga sampean ngajari soal itu. Sampean kan juga di DKV, kuliah DKV otomatis dipaksa untuk mikir begitu. Kalau aku spend di sini bisa beli pensil 800.000, timbal baliknya dapat apa nih? Dari 800.000 kan bisa dapat skill, belajar itu dan juga bisa bikin karya yang akan dijual dapat duit juga. Itu kan ada invest. Itu kan kita anggap sebagai bagian dari invest yang pada suatu saat nanti pasti semoga lagi pasti akan terpakai balik duitnya. Nah, ini kesalahan juga. Banyak sekali anak-anak muda yang baru lulus itu mereka nggak tahu bagaimana cara invest dan akhirnya mereka trading. Trading saham. Ada. Lo ada cerita aib nggak? Berdua ini kan saya pernah tersesat dengan dia. Main sebut nggak? Pokoknya Binomo. Kesebut ya. Bro itu dari bro gore gitu kan habis nonton. Saya lihat di YouTube, wah sepertinya gampang sekali. Saya keluarkan berapa $20 ya? Ya termasuknya kecil sih. 300.000. Nah, 300.000 aja. Ayo apa tuh? langsung angel nganggo tes Inggris loh. kan. Di 200.000 kan. Main tuh aku iso gitu. Wah, apa ya? Aku entuk $5 gitu kan. Entuk $5 nah. Untuk $5 entek $20 habis itu. Iya, itu trading bukan investasi yang salah. Enggak. Trading itu salah satu cara investasi yang bener, yang baik. Tapi kalau lu bener mainnya, ngerti carane. ngerti dan bener. Maksudnya ngerti dan bener. Trading ini kan bisa dibilang judi. Ya, beda dengan saham. Betul. Ini harus dipisahin. Saham itu ada banyak. Ada dividend stocks, di mana lu beli saham. Sahamnya saham company itu Berarti 0,sekian% dan lu setiap bulan dapat timbal balik. Itu beli saham. You own stocks di company itu. Tapi trading itu gimana Pak? Tadi ngomong apa? Nah, tapi di trading itu lu kayak judi. Lu masukin duit, lu pilih apa? Kayak main roulette, Pak. Lu pilih hijau atau merah. Tapi sama yang company juga termasuk judi, Pak. Soalnya kan kita nggak tahu kapan perusahaan itu bangkrut. Tapi setidaknya kalau company itu lu bisa ngeliat growth rate-nya. Oh iya bisa. Sedangkan Dianalisis. lu bisa
sebenarnya di trading juga bisa. Bisa. Iya Tapi bedanya kalau komponen ini wujud nyata. Ana Ya, wujud kelihatan lah. Ada wujudnya. Misal lu mau invest di Apple. Kamu bisa ngeliat nih 5 bulan sebelumnya tuh Apple lagi turun atau lagi naik. Betul. Dan produk apa yang mereka mau launch yang kira-kira bisa bikin sahamnya naik lagi. Iya sih. Itu bisa dilihat. Dan kamu bisa mainin saham juga kayak beli saham banyak lu jual bikin drop, habis itu kamu beli lagi. Itu kan bisa misalnya. Bisa. Ada ilmunya yang banyak lah. Di trading ini itu kayak main roulette. Hijau atau merah, ya kalau kebetulan lagi hijau ya lu untung, kalau Untung. kebetulan lagi merah ya rugi. Ya, Nah, Ini itu sebenarnya- kesalahan kita, Pak. Kita nggak tahu dasarnya gimana, caranya Nah, apa patah asal pencet-pencet aja. tok. Ya. Itu dia. Akhirnya jatuh. Trading ini bukan investasi yang jelek, enggak. Trading ini kalau kamu udah tahu cara investasi dan udah punya beberapa investasi di belakang, quick money lah bisa dibilang. Karena kan kalau saham kan investasi itu kan ada long term, ada short term. Binomo ini termasuk short term. Kamu masukin, kamu pencet, dapat duitnya. Sedangkan kalau stocks dividends itu kan tunggu sebulan Ya. dan setahun dan setahun lu bisa butuh waktu 5 tahun untuk balikin modal lu itu kan kalau di dividend stocks. Kalau di binomo kalau kebetulan lagi untung bisa seret langsung balik semua. Jadi kurangnya edukasi investasi di anak muda masa kini. Itu rhyming itu Pak, berima itu Pak tadi kalau lu dengerin kata-kata gua Pak. ada maknanya. Jiwa rapper udah keluar. Waduh. Yoi. Jadi emang perlu ngulik lagi. Anak muda tuh sebenarnya globalisasi juga kan, zaman modernisasi secara masif. Mereka sebenarnya bisa gampang banget nyari cara investasi yang benar itu gimana. Tapi sayangnya mereka lebih mending mencari cara menjadi hits dan mengeluarkan duit lebih banyak lagi. Nah, Itu dia. Nggak bisa disalahin semuanya kepada sekolah sih, karena belajar kan dari diri sendiri. Ya. Kalau orang-orang di sekitar saya bilang belajar itu tidak sesuatu yang berhenti saat kamu lulus sekolah. Belajar itu sesuatu yang seumur hidup kamu mendapatkan ilmu baru. Betul. Jadi ya janganlah malas mencari ilmu itu Pak. Dan karena ilmu itu semuanya dari investasi juga. DKV pasti juga ada ilmu-ilmunya sendiri Pak. Ada. Jadi investasi itu kayak misalnya tahulah gimana bandingin nih, mending beli ini atau beli ini, mending beli ini atau beli ini. Tentuin prioritas sih. Tentuin prioritas. Betul. Itu yang perlu disadari ya untuk anak-anak yang baru lulus ini ntar judulnya kena kelakuan anak muda. Anak muda. Jadi di sini kita juga ngajarin kalian nih gimana. Kita belajar bareng bukan ngajar. Iya, belajar bareng. Jadi ntar pasti anak-anak ini kan punya YouTube kan dulu pada. Iya. Komen-komennya kan pasti ada lah Aduh. cara-caranya. Jadi emang belajar bareng lah kita ini, kalau dari kita ngasihnya ini. Tapi gimana Pak? Lanjut Pak tadi Pak. Soal Gimana tuh? Pembagian prioritas keuangan, Bapak ini kan termasuk susah nih Pak. DKV. Desain Komunikasi, visual. Ya. Kalau income-ku rata-rata habis buat ya prioritas itu kayak pensil warna, buku gambar itu udah banyak banget, bisa habis sampai 3 sampai 4. 3 sampai 4. 3 sampai 4 Itu udah. Juta bro. per bulan. Iya, makanya kan. Berarti sugih juga ya Pak. Weh, di Iya. atas UMR Jakarta ya Tapi bro. kan saya ada freelance. Jadi kebantulah. Mungkin minta Iya, orang tua dikit benar-benar. nggak apa-apa. Yang penting meringankan lah. Iya, Ah, meringankan nggak terlalu beban orang beban tua ini. lah. Minta orang tua tuh sebenarnya bukan sesuatu yang perlu malu. Wah iya, Nggak jelas. apa-apa. Karena Emang sebenarnya tuh orang tua tuh emang harus apa ya, memberikan yang terbaik buat anaknya. memberikan yang terbaik. Karena paham lah maksudnya orang tua tuh, kamu baru lulus Ya, sekolah, paham juga masih kebutuhannya kan. baru kerja. Setidaknya kamu udah take over 80% dari pengeluaran itu udah bangga mereka. Mereka ngeluarin yang sebelumnya 500.000 misalnya, sekarang jadi ya 100.000 atau Wow, mungkin 50.000. Luar biasa. Itu udah mereka udah bangga, walaupun mereka nggak menunjukkannya, mereka itu pasti sangat bangga kepada apa yang kalian lakuin. Nah kalau cari kerja ini kalian gimana nih? Bukan cari kerja, mencari income itu kalian gimana? Aduh agak bingung nih soalnya. Kalau bapak kan freelance nih, freelance Ya. apa nih lebih tepatnya? Saya Apa aja bisa. videografi terus Videografi. sama saya tuh ada nih yang baru ya apa aja dilakuin demi uang ya. Apa aja? Aku ngeles Sambutan ya? ngeles basket. Nah, Oh apa itu ngeles basket? Ngeles basket tuh kayak ya itu ada temanku kan yang ngejar ngeles di sana. Iya. Terus ngeles pelajaran dia. Terus ibunya tuh tiba-tiba bilang dia pengen nyari coach basket buat anak-anaknya. Oke. Anaknya 3 kan. Nah terus si temanku ini ngehubunginya aku. Ya udah aku
namanya butuh uang kan ya aku ACC lah, terus ya udah akhirnya ngelatih basket, lumayan income-nya Lumayan dari situ. juga ya. Bapak juga dulu atlet basket, Pak. Waduh. Waduh. Saya biasa aja sih, Pak. DBL Saya- 2019, Bro. Pantesan jangan di-spill dong. Waduh. Jangan di-spill. Pantesan dong. kalau buaya darat, Pak. Iya. Atlet. Habis itu apa lagi? Perhatian. Aduh, Sugih. DKV. Enggak lah, ya, aduh. Fuckboy material. Yogyakarta pasti tahu. Jogjakarta. Apa boy sih? Jogjakarta. Oh, potongan rambutnya udah potongan rambut ibo itu loh. Belah tengah. Gaya-gaya soft boy halus-halus gimana gitu. Soft boy tapi Soft tahu-tahu boy ya ke udah depan. udah lahiran besok kayak waduh. Bahaya, Itu sangat bahaya. bahaya. Bro. Makanya kalau bisa halalin dulu secepatnya. Janganlah haram-haram kalau soal itu. Adik-adik ya, jadi kalau misalnya kalian ya, aku yo jane yo anak muda, kan anak muda juga. Sampean kan orang sepuh, Cuk. Umurku ya Masih termasuk muda, piro, 20 ya, Pak. 20. Jenengan nih 20 Wis toh. ngene wae lah. Toh anak muda saya lah sudah pacaran. Iya, lu nyindir gue ya, Pak? Wis toh iki aku bahas sing liyane. Anak muda itu pacaran wah dunia milik berdua. Heeh. Uang milik berdua. Waduh, Iya. numpak motor nak wis dipeluk ngono kae numpak motor mengirim karo udan gerimis ciu. Cilik-cilik ngono kae. Wah, rasanya bumi milik berdua liyane Oh, ngontrak. bumi milik berdua. Liyane ngontrak. Gokil. Liane Saya ngontrak, saya jomblo, saya ngontrak. Ngontrak. Jadi kayak ya melipir-melipir. Nah, itu jangan. Kalian ini wah, nak sayang yo. Kasih ini, kasih itu. Weh, Bro, salah kowe. Sebenarnya ini bisa diperdebatkan lebih lanjut lagi, tapi kalau menurut gua cukup bahaya. Heeh. Cukup bahaya kenapa? Karena anything can happen gitu loh ketika kamu melakukan itu. Yang haram, yang enak juga masih banyak. Kau kowe ngutut ngombe ora apa-apa, yang kowe- penting kontrol. Nek masalah Nak masalah yang ke arah ke sana yang lah. arah ke sana itu Jangan lah. hold dulu sampai kalian misalnya ada kejadian yang accident, Accident. misalnya ada kecelakaan yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Kalau kalian sudah mapan bisa ngatasinya. Nah, kalau- nek kowe wis kere ra duwe apa-apa, ra iso ngopo-ngopo, Kalau- duwe bayi iya. bunting gitu kan. Waduh, Aduh, susah, Pak. Kalau kere. belum apa ya? Kalau belum bisa jadi orang tua yang baik jangan dulu. Jangan dulu, itu dia. Sebenarnya ada menurut gua untuk ketika lo mau melakukan hal itu, kamu harus mengetahui dulu bahwa kamu itu emang cukup kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Kamu sudah siap punya anak. Bukan sudah siap juga sih. Kalau misalnya punya anak, kamu bisa ngatasinnya, bisa didiknya gimana. Jadi begitu fasilitas dan lain-lain, ya itu masih bisa ditimbang-timbang lagi lah. Tapi kalau kamu Kok jadi ngomongin anak sih? benar, ini kita ngomongin juga ini kan seks bebas Oh di iya, anak siap. muda Seks banyak bebas. banget. Keresahan Betul. yang Ini luar biasa. keresahan juga nih. Betul. Tapi kalau kamu udah nggak mapan, nggak bisa nyukupin Ya. anak, kamu bukan contoh orang tua yang baik, habis itu dan lain-lain ini nggak bisa kamu cukupin, ya jangan dulu lah. dulu. Halalin dulu. Karena sebenarnya termasuk di moral juga kan. Wah, berat ini, Bos. Iya, itu juga. Jadi ya jangan dulu lah, kamu tahan di situ. Ngombe ayo enak kok. Wah, kalian yo Ngombe apa, Pak? Simba ya wis enak. Waduh. gini, Air putih, Pak. Saya. Bro dan teman-teman kalian nih ora perlu ngombe dan ngerokok untuk terlihat keren. Kowe ngombe ra uduti wis wah, aku keren. Terus bar kuwi ngopo? Iya, nah ini nih, kalau kalian pun mau melakukan yang haram, jangan lakukan demi orang lain, lakukanlah demi kalian sendiri. Kalau emang kalian menikmati rasanya misalnya wine dan hal-hal begitu ya, Ra apa-apa. minumlah kontrol. Sesuai. Sesuaikan dengan batas kalian. Tapi janganlah sekali-sekali kalian minum dan melakukan hal-hal yang bisa dibilang haram Wah, bahaya. untuk menunjukkan bahwa kalian itu keren ke orang lain. Sebenarnya kalian itu nggak keren, kalian hanya buang-buang duit. Apalagi pakai uang orang tua. Apalagi pakai uang orang tua. Kalau Damage-nya. iya itu dia. Tapi kalau emang kamu minum untuk relax, untuk Having fun. untuk diri kamu sendiri, bukan untuk ini juga bisa Bukan demi dilihat orang. ini bisa diambiguin juga. Tapi kalau emang kamu minum itu untuk ya bukan demi orang lah, kamu itu emang suka, tapi jangan kebablasan juga. Ya itu dia. Kunci katanya kontrol. Kendalikan. Kendali. Kamu tuh harus tahu limit kamu di mana. Jadi
drink responsibly. Nah, Minumlah dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena banyak sekali kejadian-kejadian gak enak hanya karena minuman. Wah, bahaya, Bro. Itu bahaya. Jadi Bahaya. kalau kalian belum siap janganlah. Jangan. Kalau kalian emang bisa kendali minumnya, bisa kontrol, dan selalu ada orang di situ yang emang benar-benar kenal kamu, bisa ngontrol kamu, itu nggak apa. Selalu safety precaution. Betul. Selalu jaga-jaga lah. Itu dia. Betul. Itu kan memang sangat penting kan, Pak. Betul. Apalagi banyak banget, apalagi anak-anak muda dari yang aku lihat seumuranku itu udah melakukan banyak hal-hal yang bisa dibilang cukup bahaya. Ngeri, Bro. Anak SD wis ngudut ya piye. Wah, Waduh. SD, SMP, bah. Iya, aku kemarin lewat di sebuah jalan di Jogja, ada anak lagi loh. Kono kae. Kono kae. Kono kae. Jangan Aku ngeliat di-spill. Heeh, ngeri iki, Bro. Aku ngeliat masih anak-anak. Aku tanya, "Dek, umurnya berapa?" Masih SD. Waduh, bahaya ini. Susah, Bro. Dari bentuknya sih mungkin SD kelas 3 udah ngudut itu. Sempat masuk berita internasional juga bahwa kita ada sebuah anak, aku lupa namanya siapa. Ntar mungkin kalau ketemu artikelnya aku taruh di komen di bawah. Ada sebuah anak gendut, dia nggak gendutnya itu sebuah bentuk badan, bukan body shaming. Dia kebetulan saat itu gendut. Kebetulan saat ini bahaya Pak, bisa kena Wah, penistaan, ini Pak. langsung Penista- semua penistaan. SCW. Waduh, body shaming. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Boykot. wah itu bahaya Pak. Dia udah Jangan gitu, Pak. boykot. Wah. Jangan Anda itu dia. jangan baper, Anda dikasih perasaan buat menimang-nimang. Iya, jadi back to the point tadi ada sebuah anak di Indonesia yang kebetulan waktu itu dia sangatlah tidak sehat bentuk fisiknya dan badannya. Dia menghabiskan 2 bungkus rokok sehari. Sehari 2 bungkus sampai masuk diliput media internasional. Itu Oh, sing kaya? ya ya aku lupa namanya siapa. Aku ngerti. Tahu. Ngerti. Nah, siapa tuh? Sing kaya wong di luar di Jawa ada, di luar Jawa ada. Nah, jadi awasilah dan jaga-jagalah karena nggak baik juga untuk kita sebagai bangsa membawa nama buruk ini. Jadi janganlah melakukan hal-hal itu untuk terlihat keren. Janganlah. Kalau bisa jangan. Tapi kalau kalian emang gimana ya? Karena ada orang-orang tertentu yang kerjanya tuh itu. Icen koyo ngono kuwi. Misalnya ada yang kerja di pabrik rokok. Atau Iya. juga ada yang seniman yang dapat inspirasi naik ngombe, naik mendem. Wah, ya kowe Nah, beda kuwi urusane, Bro. Itu udah beda urusan. Kalau bukan memang kebutuhan ya jangan. Tapi ojo. kalau kamu bergantung pada alkohol dan hal seperti itu, kamu harus cek ke dokter. Iya, betul. Itu sangatlah bahaya, Pak. Kamu harus tahu simptom-simptom dan bahaya-bahaya yang konsekuensi yang bakal kamu terima saat kamu melakukan hal-hal tertentu. Punyalah pemahaman lah. Iya, Itulah. Jangan bodoh. Pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu penting karena kalau misalnya kalian datang ke suatu tempat ngombe dan kalian bawa motor, kalian bisa mendapatkan konsekuensi yang banyak. Pertama, kalian bisa mati di jalan, kecelakaan, meleng, dar. Kalian bisa melakukan hal-hal yang tidak ingin kalian lakukan. Misalnya upload something di sosial media yang kalian nggak pengen. Telepon teman ngajak ajak nikah. Waduh, parah. Teman saya ada, Pak. Waduh. Saya ceritain boleh nggak? Lalu kau lihat ke gua? Kok kamu ngeliatnya ke gua? Weh, cangkem banget. Nggak tahu. Tapi ya aku juga udah pernah merasakan konsekuensinya itu dan emang karena aku pernah merasakan, aku udah stop lagi lah. Sampai emang bener 21 plus. Udah bener standarnya 21 plus. Kenapa? Karena pada 21 plus itu otak pada anak muda itu sudah mulai dewasa, Udah bisa berpikir. udah bisa paham konsekuensi yang akan dialami Betul. saat melakukan itulah ya. Itu dia. Jadi janganlah melakukan sesuatu yang berkonsekuensi sangatlah berat dibandingkan dengan hasil yang kalian dapat. Itu sangatlah bahaya, Pak, itu, Pak. Jadi bergaullah dengan baik, jangan asal bergaul. Betul. Karena sangat detrimental ke masa depan juga. Kalau kamu bergaul pada circle yang salah kan, wah, bahaya. Susah, Bro. Udah banyak kan teman-teman kalian yang kayak gitu mungkin. Iki 1-2 cerita mungkin dari aku. Iki soalnya iki pengalamanku zaman sekolah banyak ya, Bro. Wah, zaman SMK itu malah dari luar sekolah, tapi zaman SMP banyak.
Aku nggak berani cerita banyak-banyak karena memang di sana tuh mungkin untuk pembahasannya orang-orang di sana tidak suka apa kalau misalnya dibahas di publik ya. Jadi kita bahas yang zaman SMK aja yang duluan. Ya, oke, zaman STM. STM ya, yang SMP aku nggak mau Jangan buka aib orang juga di sini. ya kasihan bro. Nah, Kasihan orangnya. jadi zaman SMK itu kan kalau misalnya orang punya circle, wah circle dulu punya circle namanya circle A. Circle A itu gerombolannya. Iki yo Saya punya lagi circle, parah Pak. bisa Circle K. Oh, circle K. Circle K. Jomber? Jomber. Jomber? Dulu saya di pose. Iki donat mung dipantengi ket mau ya ora ana sing madang po. Bro, aku wis meh Bali. Ngawe-ngawe. Bro. Isih meh Bali, Bro. Iki wis meh jam 2. Boleh dimakan? Wis meh jam 2. Aku belum pacong kita anak-anak. Saya pulangnya nyetir nanti ya. Anak-anak koma, Pak, Gokil. mending tidur sini, Pak. Kayak tadi konsekuensi. Oh, Konsekuensi. ya, anak-anak jangan nyetir Jangan nyetir malam-malam sambil saat ngantuk. Ya apalagi mobilnya Matic, bahaya. Bahaya. Kalau manual kan bisa grrr, Mati kan. mobilnya di Mati tengah. mobilnya. Kalau Matic gas terus mewet. Nyemplung. Saya di mana? Bangun-bangun udah disapa. Aku yang ngopo ning kene. Aku yang sopo? Aku Gusti. Aku yang ngopo? Aku modar ya. Aku kan bahaya. Anda disapa yang maha kuasa kan enggak? Manrebuka. Waduh. Bangun-bangun lihat cahaya kan nggak asik gitu loh. Padahal besok masih mau pacaran. Itu dia. Bangun-bangun udah lo kok terang. Kok terang? Lo kalau kamu masuknya lo kok panas. Lo kok panas. Itu dia. Jadi saya lanjutkan ceritanya. Lanjutkan. Jadi BTW ini boleh dimakan? makan Pak. Makan. Hajar bro. Airnya di belakang monggo nek entek di jok meneh. Siap. Kayak dapur ning buri. Nah, ngene. Dapur neng buri santai. Piye? Jadi gini, dulu circle itu kan wah isinya ya anak-anak ya bukan terpandang juga ya. Pokoknya circle-nya luas dan itu aku kenal dari salah satu teman sekolah dulu. Aku sekolah itu di sekolah dasar yang agak sedikit apa ya, mentereng. Salah satu Mentarengnya apa, Pak? menterengnya apa ya? Wah, mentereng nek bahasane wong Jogja ndaki-ndaki sekolah sing wah pokoknya sekolah kono bocah pinter lulus dadi wong. Wah, oke. Aku lulus ning kono mah ra munggah bola-bali ya, Bro. Ameh ra lulus barang tahu aku. Ini Gimana tuh, Pak? Jadi pas dulu pokoknya wong elit-elit, jadi aku kenal karo beberapa wong lah nang kono ya. Aku ora nyebut jeneng tapi wonge ya lumayan akeh lah. Jadi zaman semono kuwi wah, utuke di mobil. Zaman SD mben kan aku ngerti dhewe lah bapakku zaman semono kan namanya baru step by step. Bapakku di jeep tua. Iya. Katana. Iya. Pelatih A mben. Nah, kuwi dunia zaman gitu. Wah, mobilnya jelek. Oh iya. Dakoni terus baru kuwi anak ngerinya lagi circle anak kecil zaman 2014 tuh. Wes apa underestimate dengan pekerjaan orang tua gitu. Iya. Wah, aku kan sudah mobilnya elek terus bapak ya aku piye ya pokoknya bapakku delek-elek lah. Dirasani. Wah, aku ya ra seneng. Bapakku bekerja kan step by step kan biar mobilnya Katana terus upgrade. Yang kebetulan sekarang udah bisa. Ya. Ya, terima kasih Tuhan udah cukup sakti. Nah, kan mobilnya ya adalah Ya, udah cukup lah. enggak di tempat iron-ironnya sisa. Terus waktu itu tuh terus habis itu kan beranjak dari SD itu. Circle itu masih SD itu. SMP itu kan circle-nya berubah lagi. Iya. Nah, di SMP itu circle yang SD itu masih ada dan ketika mereka ketemuan di SD itu mereka masih ngerasain ini yang dulu seperti ini ya, ini iya. underestimate. Mereka tuh memandang orang dari segi apa yang Harta. mereka punya. Material. Material harta itu. tahta. Beban orang tua. Harta tahta ngrasani koncone dhewe ya. Susah. Tapi misalnya zaman semono kan circle yang kan aku membawa SD itu dari anak SD kan sudah terbiasa ngerasani wong. Kere. Orang duit. Kan SMP kan terbiasa wong koncone SMP ono sing underestimate. Kere nang duit. Terus terbawa terus kan dari circle yang salah ini orang kan bisa membangun misalnya kalau orang yang hebat tuh yang seperti ini. Iya. Jadi point of view-nya tuh sempit. Oke. Nah, misalnya kan ya aku orang mah ria ya piye ya. Aku kan zaman dulu SD. Goblok. Tekan saiki sih sajane. SD itu kan dari sing jenenge mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia. Dan kawan-kawan jelek. SMP ya ada perkembangan sedikit. Tapi di situ aku udah mulai main dunia IT. Iya. Dunia IT itu kan
sing jenenge aku dulu SMP kan mainnya sing jenenge Linux Debian. Oke, ini buat anak-anak IT tahu nih pasti Linux. Apa itu, Pak? Ubuntu kali Linux wae. Waduh. NetHunter. Pokoknya ini bahasa-bahasa anak-anak komputer nih. Enggak paham, Pak. Enggak paham. Iki biyen sempet tak ajari main Linux bareng. Nih anak-anak bahasanya anak-anak DKV apa, Pak? Boleh share dikit nggak, Pak? Apa ya? Enggak ada, Pak. Teknik arsir hadap Waduh, kiri. teknik arsir. Kanan. Teknik pewarnaan satu arah. Oh, itu anak seni bodoh beda lagi, anak lukis itu. Ya akuilah pokoknya. Jadi emang dari kecil udah Ya, terus udah toxic gitu. Saya ya. lanjutkan lagi. Gimana? Lanjut. SMP udah mulai main itu, SMK saya ini aku ini mau terbangun. Aku ini awalnya ini fun fact ya. Orang tua aku tuh suka kalau anaknya tuh suka sama sesuatu, misalnya aku suka sama jaringan. Support. Nah, terus baru kayak jaringan, ono acara jaringan, tapi pas harinya masuk sekolah bolos ya kono kowe melu acara kowe. Iya, sama sih, sama. Harusnya ada banyak lah orang tua yang seperti itu. Nah, kowe anak Yang iki mensupport lah. Yang karepe mensupport. piye ngono lho. Yang selama itu baik, Mm-mm. dari turutin. Mungkin ini juga jadi salah satu kemungkinan kenapa sekarang banyak anak-anak yang jauh dari orang Wah, tuanya. ya kuwi. Karena selek yang dipengen orang tuanya A, yang dipengen anaknya tuh B. Nah, itu mereka tabrakan, clash tuh. Betul, Jadi betul. mereka menjauhkan diri sebagai retaliasi. Dan karena retaliasi itu yang diinginkan orang tuanya baik, anaknya tahu ini baik. Tapi orang karena- cocok. Enggak kan, mereka tahu ini baik, mereka pengen. Tapi karena mereka pengen ngelamar orang tuanya, mereka kumpul sama anak-anak toksik. Kuwi Nah, bro. yang berujung tadi ngerasani wong. Rasane wong. Jadi sebenarnya faktor orang tua juga sangatlah penting. Kalau bisa dekatlah dengan orang tua kalian, pahami maksud mereka. Sebenarnya mereka tuh ilmunya banyak, tapi cara penyampaiannya yang salah. Mereka udah 40 tahun hidup. Kayak kalau di game udah level 40. Lu masih newbie, Pak, masih level 15. XP-mu masih separuh. XP lu belum dhuwur, Pak. Enggak usah gaya kalian. Nah, di sana skillnya wes dhuwur-dhuwur sampai meng punya skill 1 tok ya. Di ulti meninggal lah Nah, di Dota tuh kalian masih farming sana dan hajar tower tuh loh. Itu jadi gimana ya? Emang sangat sayangnya emang ada keluarga yang sangat tidak kondusif yang memang tidak bisa diusahakan lagi. Tapi itu kan fungsi guru. Guru kan orang tua murid kedua. Iya. Guru kan orang tua saat di sekolah. Jadi emang dua faktor ini sangat diperlukan. Dan jika dua faktor ini benar dan kesadaran anak sendiri, karena ada anak yang dua faktor ini benar tapi anaknya nggak punya kesadaran yang menghasilkan sesuatu yang sangatlah buruk. Gini ya, tak lanjut gimana gitu ceritanya soalnya bro. Piye bro, betul nemen lah. Apa Dian, itu? bro. Jadi SMK itu kan mulai kenal sih jenenge anak IT, TKJ pasti tahu Microtik User Meeting. Iya. Microtik User Meeting itu kan ada olimpiadenya. Olimpiade jaringan. Aku kelas 1 SMK itu udah, wih, apa ini olimpiade jaringan? Tak delok. Wih, seru mainan jaringan. Wah, zaman segitu aku udah bangga banget, bro, punya Microtik, colok kabel ke router, colok kabel ke laptop, keluar CLI-nya itu udah, wah, saya admin jaringan. Wah. Pokoknya semangat lah itu. Ya, jadi aku mendalami dunia per-IT-an terutama waktu Menemukan passion dan mendalami itu. terutama waktu itu Microtik ya, itu selama 2 tahun 2017 18 itu mulai masuk 2019 sih ya mungkin dalan sekolah sing kuasa ya. Iya. Habis ada seleksi di sekolah, Dapat. aku ikut masuk. Seleksi daerah nomor 1 dari Jogja. Oke. Jadi Gokil. nomor 1 dari Jogja yang bisa ngewakilin ke Bali. Dan anehnya ini ngalahin 2 sekolah yang waktu itu mungkin disembah-sembah sama sekolah lain. Malah menang ya sama. Sekolah pelosok, bro. Cerak lapas sekolah tuh kan. Wah, ini makin disebut makin diekspos nih tempatnya nih. Jadi ya carilah passion kalian dan temukan itu daripada melakukan sesuatu yang berkonsekuensi Buruk. tidak baik Yang nggak bermanfaat. yang nggak bermanfaat. Carilah passion. Mungkin emang susah cari passion, tapi caranya kalau sampai nyari passionnya gimana? Dari temen ya, mungkin aku kan suka Dikenalin. basket dari temen, terus misal suka desain dari temen juga, kakak kelas, terus ya banyak lah macamnya. Berarti sering-seringlah main di perkumpulan yang benar, Iya. ngumpulin circle, ngumpulin network. Siapa tahu ketemu passionnya. Itu dia, karena ya itu dia.
Mantap. Mantap. Siap. 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 Masih 5 jam lagi kan 1 kita? jam 15 menit. Lama kali kita. Korbun nanti kita Gokil. ngeditnya bertiga. Kenapa? Oh, oke, ini udah mau kebakar ini kameranya. Oh, kameranya udah panas. udah mau meledak. Jadi kita akhiri urun rebuk ini. Jadi tadi bahasan kita banyak sekali. Kesimpulannya apa nih, Pak? Mulai dari Zaman sekolah. Mulai dari anak-anak muda ini banyak yang nggak ngerti ya harus ngelakuin apa. Kekuyahan. Waktu lulus, soal perkuliahan, soal carilah tempat-tempat nongkrong yang bener, janganlah positif. kamu membuang uang untuk Ya. terlihat keren, buanglah uang untuk diri lu sendiri dan anggap itu sebagai investasi yang pasti akan menghasilkan sesuatu dan Betul. carilah passion kamu yang karena itu juga akan membantu Ya. di masa depan. Dan janganlah jauh dari orang tua karena mereka sangatlah mempunyai tuah-tuah yang banyak. Yang mungkin walaupun kamu tidak suka dengan mereka, cobalah pahami pandangan mereka. Dan juga ketika melakukan sesuatu selalu anggaplah konsekuensi. Jadi konklusi dari kesimpulan semua bahasan kita ini, jadilah anak muda yang self aware. Nah, Yang self aware dan aware akan lingkungannya mereka. betul. Dan pahamlah akan setiap langkah dan Iya. perbuatan yang mereka lakukan itu selalu mempunyai konsekuensi. Nah, Dan paham juga akan sesuatu yang mereka pelajari itu juga akan sangat menguntungkan bagi mereka di masa depan. Dan cara-caranya untuk melakukan itu seperti managing pengeluaran dan Iya. lain itu. Dan janganlah jadi anak muda yang malas, selalu mencari ilmu, karena dari ilmu itu kita belajar, dan belajar itu tidak berhenti sampai sekolah saja, belajar itu seumur hidup. betul. Jadilah anak muda yang self aware, yang aware akan lingkungan, dan jangan jadi anak muda yang malas. Itu dia podcast kita. Ada yang mau disampaikan Ya. dari Bapak? Aku sih Oke, boleh. Jadi untuk teman-teman semua, yang pertama untuk teman-teman jangan underestimate terhadap orang lain ya. Oke. Jangan pokoknya itu paling haram untuk dilakukan, underestimate orang lain. Oke. Terus habis itu yang kedua, ingat sama orang lain. Oke. Karena kalian pasti butuh orang lain. Oke. Atau yang ketiga, Namanya makhluk sosial, Pak. makhluk Makhluk sosial. Yang ketiga? Yang ketiga, hidup itu wis ya nak jare mbahku kakung ya wis sak mlakune atau Iya. Mengalir lah. mbok sing santai ta. Atau urip anane ngono. Walaupun kamu ngalir aja, tapi tetap ambil keputusan saat dikasih betul. ombak lah istilahnya. Terus untuk satu lagi, untuk mungkin ya kalau ada orang tua yang lihat ini, monggo buat orang tua ini jangan underestimate ya, kembali lagi ke pertama, jangan underestimate anaknya. Jangan bandingkan. Anaknya misalnya, wah kok wet gawane dolan loh, dolan mungkin hasil kau apa? Jadi mungkin ini dari mungkin ada banyak anak ya. Nah misalnya orang tuanya seperti itu tuh, ya coba jelaskan pelan-pelan. Iya, dan untuk orang tua coba pahami. Ya, buat orang tua jangan negatif thinking. Jangan negatif thinking dulu. Dulan metu bengi. Kita itu keluar belajar. Itu salah satunya kita keluar belajar. Dan kalaupun kalian melihat kumpulan yang kita temui itu memang tidak baik untuk kita, bilanglah secara baik-baik. Jangan tipe itu. Jangan maidu orang juga. Buat teman-teman satu circle, tolong ya circle kalian dijaga baik-baik. Jangan ada yang namanya nanti iri, dengki, serai dan lain sebagainya. Rasa-rasanan gitu. No drama. No drama. Aku berdua sama ini sama satu lagi Hafiz, besok mungkin di kesempatan lain bisa hadir ya Hafiz ya. Udah dipanggil ya. Nah, datanglah kemari ya. Spill. Nah, kalau dari bapaknya ada apa nih kesimpulannya? Saya jangan pakai narkoba. Udah. Itu dong itu. Itu aja. Itu sangat bahaya. Generasi muda yang Generasi muda. amazing ya. Amazing. Oke. Anyways, itu podcast kita hari ini ngomongin semuanya kelakuan-kelakuan anak muda dan yang kita perlukan. Dan selamat ketemu dan jumpa lagi di episode berikutnya. Adios. Kita sudah bersama dengan Frans Dito dan juga Usro. Corona, Bro. Wah, rapopo. Ini, Bro. Wah, Aduh, terima kasih langit sudah beralat. datang. Ayo, Sampai jam berapa ini? Jam loro Wes esuk. parang rin. Terima kasih telah nonton Sedoyo. dan adios. Yo. Parang sedoyo. Mantap bro, sing dibahas ngalor ngidul iki mau. Asik toh. Aku Ayo kita kembali ke boykot. Aku yang ngomong ke boykot. Oh, apa danan wingi?